keseimbangan pasar dan apa itu kurva LM? Keseimbangan pasar adalah keseimbangan antara uang yang diminta oleh masyarakat sama dengan jumlah uang beredar atau penawaran uang pada masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu apa itu kurva LM? Kurva LM adalah sebuah kurva yang menunjukkan berbagai hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional dalam kondisi keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan pasar terjadi pada fungsi permintaan uang sama dengan fungsi penawaran uang. Itu ada kurva LM. Kurva LM ini bahwa adanya hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Kurva LM ini juga menunjukkan bahwa adanya keseimbangan di pasar uang pada suku bunga R dan pendapatan Y yang bervariasi. Nah, untuk menurunkan kurva LM, kita harus mengetahui nih bagaimana sih caranya pengaruh perubahan keseimbangan di pasar uang hingga terbentuknya kurva LM. Di sini ada gambar bahwa pada suatu perekonomian yang awalnya sebesar R1, pada tingkat pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2. Hal ini menggeser kurva permintaan uang real dari titik A ke titik B. Hal tersebut menyebabkan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan di pasar uang, sehingga bila pendapatan mengalami peningkatan dari Y1 ke Y2, maka permintaan uang real meningkat dari L1 ke L2. Lalu pengubahan keseimbangan suku bunga di pasar uang ini yang berawal dari R1 ke R2, perubahan tingkat output dari Y1 ke Y2, perubahan suku bunga ini membentuk kurva LM. Nah, yaitu dari titik C dan titik D itu pada kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Begitu juga pada titik A dan titik B. Di sini masih lanjut kurva LM, di mana adanya hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Jadi, semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Peningkatan pendapatan pada tingkat suku bunga tentu akan mendorong adanya peningkatan permintaan terhadap uang. Ketika tingkat penawaran uang yang tetap, hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan suku bunga dan terjadilah keseimbangan. Oleh karena itu, kurva LM miring ke atas. Dan di sini kurva LM memiliki kemiringan yang positif karena dia itu miringnya ke atas. Artinya semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin tinggi pula suku bunga itu. Geseran kurva LM. Hal ini terjadi karena adanya permintaan uang dan jumlah uang yang beredar itu berubah, sehingga terjadilah pergeseran pada kurva LM. Nah, di sini pada gambar yang pertama yaitu kurvanya bergeser ke sebelah kanan. Terjadi karena adanya peningkatan pada jumlah uang yang beredar dan pengurangan permintaan uang. Sedangkan pada gambar yang kedua, itu kurvanya bergeser ke sebelah kiri. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan jumlah uang yang beredar dan kenaikan permintaan uang. Pertambahan jumlah uang yang beredar atau JUB akan menyebabkan pergeseran pada kurva LM, sehingga pertambahan JUB ini diambil otoritas moneter dapat menyebabkan suku bunga menjadi turun dan akhirnya mendorong sektor real yang akan meningkatkan pendapatan nasional. Selanjutnya saya akan membahas bagian dari investasi saving atau IS dan liquidity preference money atau LM sebagai teori permintaan agregat. Materi yang pertama yaitu tentang derivasi teori permintaan agregat. Jadi akan ada dua jenis kurva yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kurva tentang liquidity preference money supply atau LM. Kurva LM sendiri yaitu jika kenaikan tingkat harga dari P1 ke P2 ini akan berdampak pada menurunnya pendapatan dari Y1 ke Y2. Kemudian kurva yang kedua atau kurva investasi saving yaitu kurva yang menunjukkan bahwa permintaan agregat ini dapat meringkas hubungan antara tingkat harga dan pendapatan. Semakin tinggi
tingkat harga, maka akan semakin rendah pula pendapatan yang akan didapatkan. Oke, berikutnya saya akan memaparkan materi tentang dampak dari pergeseran kurva IS atau LM terhadap kebijakan fiskal. Dampak yang pertama yaitu jika bergesernya kurva IS atau investasi saving akan berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga dari I menjadi Y aksen. Begitu juga dengan income, naik dari Y menjadi Y aksen dengan asumsi kurva LM tetap. Kemudian dampak yang kedua yaitu jika kurva LM pengeluaran agregat ke atas, sehingga pendapatan akan naik dari Y1 menjadi Y2 yang akan berdampak pada naiknya pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan output atau pendapatan. Kemudian dampak yang ketiga yaitu jika output potensial Y1 lebih kecil dibandingkan dengan output aktual Y2 akan berdampak pada kebijakan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang dampak dari pergeseran kurva IS atau LM terhadap kebijakan moneter. Yang pertama, meningkatnya jumlah uang yang beredar akan menyebabkan bergesernya kurva LM ke bawah dari LM ke LM aksen. Bergesernya kurva LM ini akan berdampak pada penurunan tingkat suku bunga dari I ke Y aksen dan meningkatnya output dari Y ke Y aksen. Kemudian dampak yang kedua yaitu jika pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar, maka akan menyebabkan bergesernya kurva LM ke atas dari LM ke LM aksen. Bergesernya kurva LM ini akan berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga I ke Y aksen dan menurunnya output Y ke Y aksen.